ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra as-siyam syahran mubarakah, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an. Para sahabat di akhir-akhir Ramadan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tangisan pilu karena meninggalkan kekasih yang dicintai. Bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh barakah, bulan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan, banyak orang-orang berubah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan karakter yang tentunya menjadi pilot percontohan bagi bulan-bulan berikutnya. Hadirin, aidin, aidat yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian pula kita sebaiknya harusnya air mata menetes di akhir-akhir Ramadan, di jelang-jelang takbir dikumandangkan, karena demikian pada hakikatnya kita juga sama merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita khawatir tahun depan kita tidak berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewati Ramadan 1434 Hijriah. Namun persoalannya, apakah ibadah Ramadan kita, ibadah saum kita, qiyamul Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah akhirnya yang membuat kita merindukan kembali Ramadan depan. Mudah-mudahan Ramadan depan akan menjadi lebih baik. Karena betapa kita melakukan analisa, evaluasi terhadap diri kita, masih banyak ternyata hal-hal yang belum kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak dari sebagian kita memahami bahwa saum Ramadan adalah hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal diingatkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jaza illa min ju' wa 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaganya saja. Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa tujuan dari puasa adalah salah satunya waitu kemilul iddah, agar kalian mampu menyempurnakan puasanya. Persoalannya berarti bahwa puasa bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita perlu menyempurnakannya. Di ayat 184 Al-Baqarah diterangkan ayyaman ma'dudah, bahwa puasa Ramadan adalah waktu-waktunya, adalah waktu-waktu yang dihitung, hari-harinya dihitung. Persoalannya apa yang dihitung? Kemudian waktu kemilul iddah, mengapa kita harus menyempurnakan hitungannya? Lalu apa? Ternyata Khatib mengambil kesimpulan bahwa ada 4 hal pekerjaan minimal sebagai target daripada Ramadan. Karena Ramadan membentuk 4 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan emosional. Seharusnya kaum muslimin, shaimin, shaimah yang berpuasa setelah melewati bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, maka adalah orang-orang insan-insan dan pribadi yang memiliki kemampuan menjaga, mengatur hawa nafsunya. Dengan menahan lapar dan dahaga, Allah menghendaki kita memiliki kecerdasan emosional. Melalui menahan dan lapar dan dahaga serta hawa nafsu, pada akhirnya adalah menahan dari kehidupan dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita melengkapi hitungan yang pertama itu? Menjaga emosi kita, menjaga keinginan kita, hawa nafsu duniawi kita,
Hadirin hadirat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kecerdasan kedua yang dilahirkan oleh Ramadan selain kecerdasan emosional adalah kecerdasan intelektual. Di bulan Ramadan ada turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Persoalannya siapa yang menjadi contoh kita dalam belajar Al-Quran? Maka mari kita melihat perjalanan Rasulullah bersama Al-Quran. Penting sekali bagi kita. Saya bersama keluarga, bersama teman tetangga, karib kerabat, saudara-saudara sekampung, kita semua perlu kita kembali melakukan reka ulang terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertahanus ke dalam Gua Hira, 5 km utara Mekah, ada sebuah tumpukan batu. Rasulullah membangun dirinya dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan dulu, istri yang dicintainya, Siti Khadijah, adalah orang yang tidak pernah berbohong. Maka dia berbicara kepada istrinya, wahai istriku, aku mendapatkan tuntunan dari Allah tentang siapa Tuhan, siapa manusia, dan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian ketika dirinya dan istrinya beserta para sahabatnya telah memahami sama-sama juga sukses membangun dirinya, kemudian Rasulullah mencoba membangun masyarakat. Ini tuntunan buat kita juga. Sebelum kita membangun masyarakat yang lebih luas, tentunya kita perlu membangun keluarga dan yang pertama adalah membangun diri kita sendiri. Aidin aidah yang berbahagia. Namun Rasulullah tidak mudah mengajarkan kalimat hak la ilaha illallah. Tantangan begitu besar dari kaum Quraisy. Mari kita uji. Persatu siru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapa yang akan dipandang oleh sejarah? Maka Rasulullah dikenang oleh kita tentunya sebagai pengikutnya adalah tuntunan, uswah bagi kita, dan juga menjadi hal yang menarik buat mereka dalam kajian-kajian orang di luar muslim. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang Aid Idul Fitri yang berbahagia. Ketika Rasulullah innaka la'ala khuluqin azim, ditenangkan oleh Allah melalui ayat ini bahwa sesungguhnya engkau tidak gila, akan tetapi engkau berada pada akhlak yang mulia. Lalu kemudian tadi dikatakan melalui langkah-langkah yang terus perjuangan kepada masyarakat, Rasulullah tidak pernah mundur. Karena Rasulullah kemudian yakin melalui surat Al-Qur'an diterangkan siapa yang akan dipandang oleh sejarah. Tapi hadirin aidah, masyarakat semakin gencar menentangnya. Lalu kemudian bimbingan spiritual menguatkan Rasulullah melalui Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil dikatakan, bangunlah engkau malam agar engkau memiliki dua kekuatan. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Janji, ada dua janji Allah melalui Al-Muzammil. Yang pertama adalah karisma. Namun aidin aidah, karisma bukan berarti banyaknya harta, banyaknya uang atau penampilan keren. Yang dimaksud karisma di sini adalah penanaman keteguhan di dalam diri Rasulullah. Inna nasiatal laili bi'asyad wa qawwa qila. Pada dasarnya janji yang kedua adalah keimanan dan keteguhan. Hadirin aidin aidah yang berbahagia. Namun kemudian Rasulullah tentunya manusia biasa juga. Sering kali Rasulullah termenung setiap harinya tanpa sholat malam. Karena demikianlah, wahai para penganjur kebenaran, bangun malam. Di sanalah akan ada kekuatan, di sanalah akan ada penghiburan. Kaulan sakira, yaitu kepribadian yang kuat. Aidin aidah yang berbahagia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah budaya kadang-kadang mengalahkan keberagaman. Din dinomorduakan karena budaya. Karena kebanyakan dari kita lebih khawatir tidak punya teman,
Memang kita adalah makhluk sosial, tapi seringkali ini menjebak kita kepada keyakinan bahwa hanya Allah yang harusnya menjadi tempat bergantung kita. Kebenaran bukan diukur oleh dari banyaknya. Kebenaran bukanlah diukur daripada pujian. Kebenaran bukan diukur daripada hinaan. Tapi kebenaran diukur dari bagaimana kita mengamalkan setiap amal itu. Lalu kemudian rahmat Allah turun kepada kita. Lama sekali Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingat lama sekali Rasulullah sampai hampir Rasulullah menganggap bahwa Allah membiarkan beliau. Lalu kemudian jaminan akhirat disampaikan oleh ini semakin menegaskan kepada Rasulullah bahwa pilihannya adalah benar, bahwa hari esok akan cerah. Ketika Rasulullah memilih kebenaran, maka tidak ada kemudian, seperti dia merasa berdosa. Sepertinya bahwa dia tidak akan dengan kematian itu menjemput kita. Hadirin ayat kedua, syaratnya untuk membangun masa depan yang cerah, masa depan akhirat yang lebih baik, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal adalah tamat ila malakat. Mari yang kedua adalah perhatian kepada orang yang sayur. Siapa sayur? Ada orang-orang yang memang teguh ini mencari kebenaran. Mengajak semuanya. Mari kita bikin program Ramadan ini. Karena Syawal adalah bulan peningkatan. Mari kita tingkatkan setelah apa yang kita kerjakan selama ini. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ramadan tadi juga dikatakan membangkitkan jiwa-jiwa yang lemah. Orang-orang yang terhinakan menjadi berasa berdaya. Ini adalah target-target daripada Ramadan. Sudahkah kita membangkitkan orang-orang dari kegelapan kepada cahaya? Karena pada hakikatnya selama masih ada yang gelap, di sanalah ada kemaksiatan. Mari kita terangi kampung kita dengan kebenaran. Jangan segan mengajak anak-anak kita untuk ke masjid. Jangan segan-segan kita menjadi tergesa-gesa di dalam menanamkan kebenaran. Mari kepada mereka yang belum sejalan dengan kita, mari kita bertasamu, kita ingkatkan saja sampai kemudian terrobek jumlahnya itu. Sambil menarik-narik, kemudian pemuda gunung itu berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah kepadaku bahwa harta Allah yang ada padamu itu untukku. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tersenyum, lalu kemudian memerintahkan sahabatnya Abu Bakar untuk memberikan hartanya kepadanya. Betapa indahnya Rasulullah menghadapi orang-orang yang awam, kencing di masjid. Para sahabat sampai kemudian tergesa-gesa. Mah. Muncul orang tong. Lalu Rasulullah bilang, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Lalu kemudian Aidah, janganlah kalian putuskan kencingnya katanya. Buang air dan kotoran. Masjid adalah tempat berzikir, tempat sholat dan membaca Al-Quran. Kalau Rasulullah memerintah, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air dan menyiramkannya. Demikianlah kesabaran Rasulullah SAW, baik di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita menjadi mudah marah? Bukankah tadi di bulan Ramadan kita diajarkan untuk mengendalikan emosi kita? Bahkan dalam satu kisah mengangkat jari kelingkingnya kepada Rasulullah, istrinya, bayangkan. Tapi Rasulullah begitu sabar, lalu kemudian dipungutinya piring-piring itu. Kemudian dia sambungkan kemudian dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ganti piring ini dengan yang baik dan isi kembali. Aisyah radhiyallahu anha sampai sepeninggalnya Rasulullah sering menangis melihat ini semua.
Mengapa aku membuat perilaku yang bodoh seperti ini? Hadirin, Aidin Aida, mari. Spirit saja, semangat saja tidak cukup. Karena jangan-jangan kita takut suatu saat kita menyesal karena kita terlalu keras kepada mereka. Penting bagi kita untuk mengukur momentum, mengukur waktu yang tepat. Karena bagi kita juga tidak mudah. Rasulullah juga 22 tahun